Apakah semua impian duniawi harus dikorbankan demi Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, banyak orang bertanya begini, kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, apakah saya harus menyerahkan semua mimpi duniawi saya? Apakah saya masih boleh punya cita-cita menjadi sukses? Apakah Tuhan melarang saya berkarir tinggi, punya bisnis yang besar, atau punya impian pribadi? Pertanyaan ini sering muncul dalam hati orang percaya. Kenapa? Karena kita takut bahwa mengikut Yesus berarti harus kehilangan semua hal yang kita impikan. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tidak semua mimpi harus dikorbankan. Yang Tuhan mau adalah hati yang tunduk, bukan hidup tanpa mimpi. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini bukan mengatakan buang semua mimpimu, tetapi Tuhan berkata, tata ulang prioritasmu bro. Maka Tuhan akan menambahkan apa yang kamu butuhkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan bukan anti mimpi. Tuhan hanya anti mimpi yang menjadi berhala. Nah saudara, apakah semua impian harus dikorbankan? Jawabannya jelas tidak. Tetapi semua mimpi harus dipasrahkan kepada Tuhan. Lalu apa perbedaan besar antara mengorbankan impian dengan menyerahkan impian kepada Tuhan? Menyerahkan impian berarti jika Tuhan mau pakai, pakailah. Jika Tuhan mau ubah, ubahlah. Jika Tuhan mau ambil, ambillah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita. Orang yang tetap punya impian adalah orang yang sungguh-sungguh mau Tuhan menolong kehidupannya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan belajar dari teladan-teladan Alkitab. Kita lihat yang pertama dari seorang bernama Yusuf. Mimpi besar dipakai Tuhan. Yusuf punya mimpi yang luar biasa, bukan membuang mimpi, tapi ia menyerahkan jalannya kepada Tuhan. Hasilnya, mimpinya justru dipakai untuk menyelamatkan banyak bangsa. Yang kedua adalah Daniel, karirnya di puncak, hatinya tetap kudus. Daniel mencapai jabatan tertinggi di kerajaan Babel, negara kafir, negara musuh. Namun ia tetap hidup kudus. Tuhan tidak melarang Daniel sukses. Tuhan justru angkat Daniel. Yang ketiga, kita belajar dari seorang Esther. Menjadi ratu untuk rencana Allah, luar biasa. Tuhan tidak melarang Esther jadi seorang ratu. Justru Tuhan memakai posisinya untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan tidak alergi dengan orang sukses. Tapi Tuhan alergi dengan orang yang sukses, tapi sombong. Nah, pertanyaannya muncul, kapan impian harus dikorbankan? Ada situasi tertentu ketika Tuhan berkata, tinggalkan. Kapan itu terjadi? Yang pertama, jika impian itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau ambisi membuat kita tidak pernah membaca firman, tidak doa, tidak pergi ibadah, itu tanda bahaya. Yang kedua, jika impian itu membuat kita kompromi dengan dosa, berbohong, menipu, korupsi, melukai orang lain, mengorbankan integritas. Nah itu dia, jika untuk mencapai mimpi kita harus berdosa, itu bukan mimpi dari Tuhan. Yang ketiga, jika impian itu menjadi berhala. Bagaimana kita tahu bahwa mimpi sudah menjadi berhala? Ketika kehilangan mimpi membuat kita lebih hancur daripada kehilangan hadirat Tuhan, itu tandanya. Nah pertanyaan berikutnya adalah kapan impian tidak perlu dikorbankan? Yang pertama, jika mimpi itu selaras dengan firman Tuhan. Membangun keluarga, kerja keras, sukses, menjadi berkat, yaitu semua alkitabiah. Yang kedua, jika mimpi itu memuliakan Tuhan. Karirmu bisa memuliakan Tuhan, bisnismu bisa memuliakan Tuhan, dan kesuksesanmu jelas bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang ketiga, jika mimpi itu menjadi alat Tuhan menggenapi rencananya. Banyak orang berpikir begini, kalau saya sukses, apakah saya masih bisa dipakai Tuhan? Jawabannya justru Tuhan bisa pakai lebih lagi. Nah Bapak Ibu semua, Yesus mengajarkan prioritas, bukan penghapusan impian. Yesus tidak pernah berkata, ikut aku, maka engkau harus hidup tanpa impian. Tapi Yesus berkata, ikut aku, maka aku akan memurnikan impianmu. Yesus memanggil murid-murid untuk meninggalkan jala mereka. Bukan karena jala itu salah. Tetapi karena Tuhan mau memperluas jala mereka untuk menjadi penjala manusia. Tuhan tidak mengambil untuk menghancurkan, tapi Tuhan mengambil untuk mengganti dengan yang lebih besar. Amin. Nah saudara, impianmu untuk siapa? Tuhan tidak melihat betapa besar cita-citamu Bapak Ibu. Tuhan melihat untuk siapa cita-cita itu dibangun. Tuhan sedang bertanya, apakah mimpimu itu untuk kemuliaanmu atau untuk kemuliaan Tuhan? Apakah mimpi itu untuk membesarkan namamu atau nama Tuhan? Apakah mimpi itu untuk memuaskan egomu atau untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau jawabanmu adalah Tuhan, ini semua untuk Tuhan, maka percayalah,
Tuhan tidak hanya mengizinkan mimpimu itu berhasil, tapi Tuhan akan mempercepatnya. Amin. Jadi mimpimu akan menjadi kenyataan. So, jangan buang impianmu, tapi serahkan pada Tuhan. Saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menyuruh kita hidup tanpa mimpi, tapi Tuhan hanya menyuruh kita punya mimpi, tapi diserahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Jika kita mencari Tuhan lebih dulu, kita menomorsatukan Tuhan. Jika kita mengizinkan Tuhan memurnikan hati kita, maka sesuai janjinya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengarahkan impian kita kepada rencana kekalnya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.